Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Ingat betul ketika Jakarta mengalami masalah-masalah, peraturan demi peraturan mulai diperbaharui. Kita ingat betul ketika zaman reformasi dimulai, lalu kemudian mulai ada peraturan-peraturan, dan peraturan yang paling pertama dibuat waktu itu adalah peraturan tentang demonstrasi. Kenapa? Karena kita melihat bahwa peraturan-peraturan yang dulu ternyata dianggap tidak terlalu cocok. Lalu kemudian ketika Bali digoncang oleh bom, lalu pemerintah beberapa hari kemudian mengeluarkan Perpu, peraturan pengganti undang-undang, dianggap sebagai peraturan yang baru, dianggap sebagai perintah yang baru, karena dianggap peraturan yang lama, perintah yang lama tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah baru tersebut. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab adalah perintah yang lama. Tetapi tahukah saudara, perintah yang lama ini harus senantiasa diperbaharui. Di mana? Di dalam hati kita. Kita memiliki pemahaman yang baru karena kita tahu kasih setia Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang mengingatkan kita betapa dahsyatnya kuasa firman Allah. Bahwa Dia menuntun kita, menguatkan kita, menghibur kita, dan meratakan jalan kita. Haleluya. Kita bicara tentang perintah baru. Kalau kita baca tentang perintah baru dalam Alkitab, maka pertanyaan kita hanya sederhana. Apakah perintah-perintah yang lain sudah tidak perlu dipergunakan lagi? Apakah perintah-perintah yang lain sebetulnya sudah usang? Kenapa perlu ada perintah baru? Nah, ini sesuatu yang menarik. Persoalannya sebetulnya sederhana, karena Alkitab buku yang tua, seringkali kita anggap dia tua. Kadangkala kita anggap buku itu tua sehingga dia kuno. Tapi hari ini saya mau beritahu buat saudara, Alkitab memang buku yang tua, tetapi dia sangat modern. Kenapa dia sangat modern? Alkitab buku yang tua, yang berbicara tentang masa lalu. Dia bicara masa sekarang, dan dia bicara tentang masa yang akan datang. Berarti kalau hanya satu buku yang kita punya seumur hidup kita, maka buku itu harus bernama Alkitab. Kenapa? Dia bicara tentang penciptaan dunia. Dia bicara tentang jalan hidupnya dunia. Tetapi dia juga bicara tentang akhirnya dunia ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang hidup dengan firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan perintah baru. Apa artinya perintah baru? Artinya bahwa firman Tuhan kita jalan dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang baru. Dan untuk setiap masalah-masalah hidup kita yang sekarang terjadi, Alkitab selalu punya jawaban buat kita. Haleluya. Betapa indahnya kalau kita menggali, mendalami kebenaran firman Tuhan dan mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Kita akan sama-sama pelajari soal perintah baru ini dalam Yohanes 13 ayatnya yang ke-31 sampai 35. Saudara-saudara yang ada di rumah, saudara boleh ambil Alkitab saudara, boleh sama-sama pelajari. Saya beri kesempatan untuk saudara mengambil Alkitab saudara atau catatan saudara, alat tulis saudara, sehingga kita sama-sama bisa mendalami firman Tuhan, mencatat bagian-bagian yang penting, dan pada saatnya kita akan kembali dapat mempelajari lagi dan mengingatkan kita akan pelajaran-pelajaran firman yang sudah kita pelajari. Yohanes 13 ayat 31, demikian firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Yang menarik perhatian saya di sini katakan sesudah Yudas pergi. Kadangkala
Yudas di sekitar kita memang harus pergi dulu sampai kita alami ketenangan, sampai kita alami kemuliaan, sampai kita rasakan kuasa Allah. Selama ada Yudas di sekitar kita, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hanya ketegangan, kecemasan yang ada di antara kita. Bukankah seringkali orang sama-sama dalam pelayanan, tetapi ada Yudas yang menyusup. Seringkali di tengah keluarga kita ada Yudas yang menyusup. Kadang-kadang di tengah pergaulan kita, kadang-kadang di tengah pekerjaan kita ada Yudas yang menyusup. Memang kita tidak boleh gampang menghakimi orang dan bilang, kamu Yudas itu. Tapi yang saya mau beritahu, kita memang perlu berdoa supaya rumah tangga kita, keluarga kita, gereja kita, pelayanan kita, persahabatan kita dijauhkan dari Yudas yang selalu mendatangkan kecemasan, ketegangan, suasana yang tidak indah. Tetapi sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, Yesus menatap murid-murid yang lain, hanya seketika saja lagi aku akan bersama-sama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah aku katakan pada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Dengan lain kata, Yesus mau bilang, selama ini kamu bersama dengan aku. Tetapi ada masanya aku meninggalkan kamu. Ada satu pegangan sebagai perintah baru yang kau pegang sebagai jaminan kemenangan bagimu meskipun aku tidak bersama-sama dengan kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Murid-murid sedang berpikir, aduh, jika dia pergi, bagaimana dengan orang Farisi yang selalu menyerang kami? Selama ini dia yang menghadapinya. Bagaimana dengan rencana orang Yahudi yang selalu mau membunuh? Selama ini dia yang mengatasinya. Bagaimana dengan orang banyak yang selama ini mau mencari-cari kesalahan kami? Selama ini dia yang mengatasinya. Kecemasan mulai datang. Tetapi Yesus ingatkan perintah baru. Oh, mungkin mereka pikir bagaimana menghadapi orang Farisi, bagaimana menghadapi orang banyak, bagaimana menghadapi orang-orang yang mengancam. Tapi Yesus tiba-tiba mengajarkan sesuatu yang sama sekali berbeda dengan apa yang mereka pikirkan. Karena Yesus tiba-tiba berkata, kamu harus saling mengasihi. Karena Yesus dengan tegas berkata, dengan demikian kalau kamu saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mengapa Yesus menyatakan kasih sebagai perintah baru? Yang pertama, karena perintah baru sebenarnya adalah perintah yang direvisi. Dengan lain kata, Yesus mau ingatkan, semua firman yang telah kau dengar itu baik. Semua firman yang telah kau pelajari, yang telah kau terima daripadaku maupun dari pengajaran-pengajaran sebelumnya, itu sangat baik. Tetapi tanpa kasih di dalamnya, tanpa kasih yang memotivasikannya, tanpa kasih yang menjadi dasar dari segala-galanya, maka itu hanya tinggal peraturan-peraturan mati, kosong belaka, tidak punya makna. Tetapi ketika kasih menjadi dasar, kasih memaknai perintah-perintah itu, maka kasih itu yang menyempurnakan segala perintah-perintah itu. Haleluya. Yang kedua, mengapa Yesus menyatakan kasih sebagai perintah baru? Karena perintah baru adalah perintah yang perlu dijalankan dengan hati yang baru. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus mau ingatkan, gak bisa kamu jalankan segala sesuatu hanya sebagai hukum, sebagai ketetapan, sebagai peraturan. Karena itu akhirnya nanti kamu sama menjadi orang Farisi itu juga, yang luarmu terlabur putih bersih, dalammu penuh dengan tulang belulang yang busuk. Karena engkau hanya menjalankan segala sesuatu dari luarnya. Tapi perintah baru artinya perintah yang perlu dijalankan dengan hati yang baru, dengan semangat yang baru, dengan pengertian yang baru. Bahwa saya melakukan ini bukan supaya saya mendapat pahala. Saya melakukan ini bukan supaya saya dihormati. Saya melakukan ini bukan supaya saya mendapat jabatan di tengah-tengah masyarakat. Tapi saya melakukan semuanya ini karena saya mengasihi Tuhan. Karena saya mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Karena saya mengasihi kuasa Tuhan, saya mengasihi rumah Tuhan, saya mengasihi kerajaan Allah di muka bumi ini, sehingga
Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Aku mau berbuat yang terbaik untuk kerajaan Allah. Aku mau buat yang terbaik buat jiwa-jiwa. Karena kasih Tuhan berikan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita jalankan perintah dengan kekuatan kita sendiri. Akhirnya kekristenan menjadi perjalanan hidup yang sangat membosankan. Tetapi tahukah saudara, waktu kita menjalani firman Tuhan dengan hati yang penuh kasih, karena kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi kerajaan Allah, kita mengasihi jiwa-jiwa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tanpa saudara sadari bahwa bahkan perintah-perintah yang selama ini kesannya terlalu berat bagi kita akan menjadi ringan. Kenapa? Kita jalan dengan kasih. Mengapa Yesus menyatakan kasih sebagai perintah baru? Yang pertama, karena perintah baru adalah perintah yang direvisi. Yang kedua, karena perintah baru adalah perintah yang perlu dijalankan dengan hati yang baru, semangat yang baru. Dan yang ketiga, karena perintah yang baru adalah perintah yang selama ini hasilnya belum seperti yang diharapkan. Perintah itu memang ada, tapi Yesus melihat akhirnya perintah-perintah hukum-hukum hanya dipakai sebagai jubah-jubah kemunafikan, hanya dipakai sebagai jubah-jubah kepalsuan untuk menutupi siapa sebenarnya dirinya. Karena Yesus melihat bahwa perintah ini selama ini hasilnya belum seperti yang diharapkan, Yesus memberi perintah yang baru. Dan dia mulai berkata, kamu saling mengasihi. Jangan mencari kedudukan, jangan mencari nama, jangan mencari hormat dan pandangan manusia. Karena kalau tidak, kamu akan jatuh dalam kemunafikan yang sama. Kamu akan jatuh dalam topeng-topeng kepalsuan yang sama. Jangan jadikan firman Allah hanya sebagai topeng kepalsuan kemunafikan. Tetapi Yesus mau ingatkan, kalau kamu hidup dalam kasih, kamu akan melihat hasil yang sangat berbeda. Ada banyak-banyak orang yang ingin lepaskan dirinya dari kebencian, kedendaman. Tapi dia mau coba dengan kekuatannya sendiri. Akhirnya apa yang dia rasa? Beban, stres, sulit, dan merasa berat dalam perjalanannya. Tapi waktu dia mulai menjalankan dengan kasih Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Saya mesti belajar untuk mengampuni. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tanpa dia sadari, kuasa kasih itu mendatangkan hadirat Allah. Dan kuasa kasih itu yang memampukan dia untuk berjalan seturut kehendak Allah. Sehingga tanpa dia sadari, kita jalani kehendak Allah, kita jalani kehendak Allah, kita jalani kehendak Allah. Tapi dengan sukacita tersendiri, haleluya. Berarti kembali saya mau ingatkan, ada 3 hal penting mengapa Yesus menyatakan kasih sebagai perintah baru. Yang pertama, karena perintah baru adalah perintah yang direvisi. Yang kedua, karena perintah baru adalah perintah yang perlu dijalankan dengan hati dan semangat yang baru. Yang ketiga, karena perintah baru adalah perintah yang selama ini hasilnya belum seperti yang diharapkan, tapi dengan kasih akan mencapai hasil yang maksimal. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau sudah ingin didoakan lebih jauh, hubungi kami melalui surat, hubungi kami melalui telepon, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat dengan Tuhan, merasakan kasih anugerah kuasaan yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini juga secara khusus saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat. Saudara yang mau didoakan boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami dengar tentang kasih sebagai perintah baru. Biarlah kasih memenuhi hati kami. Hamba juga berdoa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat yang rumah tangganya goncang, masa mudanya sedang dihantam badai. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah kerjakan mujizat, bangkitkan iman kami untuk melihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit beriman, bersukacita menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Dia benteng keselamatan kita. Kita tidak akan goyah. Sampai berjumpa pada program berikut. Doa saya menyertai saudara dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.